Aku belajar untuk selalu ikhlas, bukan sabar ya. Karena sabar itu bisa yang kayak sabar tapi nggak ikhlas. Tapi kalau udah ikhlas, itu kata-kata ikhlas itu bukan kata-kata yang sederhana dan bukan suatu hal yang gampang. Ikhlas itu ya kita harus mengikhlaskan apapun itu. Kalau sabar tuh masih sabar, tapi masih ada gondoknya. Kalau ikhlas tuh yang kayak ya udah. Please turn up the bass and up the bass and up the bass and up the bass and up. Eits, tunggu dulu sebelum lanjut intro, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Up the bass and up the bass and up the bass and up the bass and up the bass. And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and let them all have fun. Relax and make the fire, make it fun then. We must up the place, turn up the. Laki-laki itu gampang untuk lihat dia sayang apa enggak. Bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatannya. Dia ngapain, bukan apa yang dia omongkan. Betul. Karena semua orang bisa bilang aku setia, aku cinta sampai mati. Tapi komitmen itu kan dari tindakan. Ya Allah, ternyata di saat kita ikhlas, di saat kita benar-benar pasrah, di saat kita benar-benar semuanya lillahi ta'ala, biar Allah yang mengatur, semuanya. Ternyata apa yang Allah atur itu jauh lebih indah daripada kita yang atur. Kadang tuh sakit hati terberat tuh bukan dikatain orang di luar, dikatain orang di dalam keluarga lu. Keluarga sendiri. Lu kalau dikatain orang di luar, dihina orang di luar, ya udah. Apa pengaruh lo sih di hidup gue? Tapi kalau ada keluarga lo yang ngehajar lo, kayak itu anjir gue dihajar orang dalam, gue nih harus nyolongin gue nih. Itu garda pertolongan garda terdepan gue nih yang ngehajar gue nih. Selesai lo. Itu nggak enak. Menurut gue titik terendah gue ketika gue dipandang sebelah mata sama gue. Pegang prinsip ini. Kalau saya berbuat baik sama orang, saya harus lupakan. Saya nggak boleh ingat-ingat apa yang pernah saya buat baik untuk orang. Tapi kalau orang berbuat baik sama kita sekecil apapun, sampai 1 menit menjelang mati, jangan sampai lupa. Sedapat mungkin doakan dia. Tuhan beri saya kesempatan 1 kali untuk membalas kebaikan yang dia sudah buat dalam hidup saya. Kamu harus hati-hati pilih pasangan hidup. Sama anak laki juga sama, tapi anak perempuan terutama. Karena segala sesuatu tentang dirimu nanti, kalau jatuh di tangan yang salah, maka panggilanmu akan dikorting luar biasa gara-gara menikah dengan pria yang salah. Akan ada laki-laki yang akan menjadi penghalang atas apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Tapi akan ada laki-laki yang akan membangun mimpimu. Kita nggak bisa paksa orang untuk mencintai. Kita nggak bisa paksa orang untuk berubah. Yang kita bisa lakukan adalah paksa diri kita untuk mengasihi. Ya, karena kita punya namanya love language kan. Nah makanya sebenarnya gini, kalau orang itu benar-benar mencintai, dia akan pelajari language-mu dan dia berusaha kasih. Kalau dia cuek-cuek aja, kemungkinan besar dia nggak mengasihi kamu segitunya. Banyak orang tuh yang takut untuk memulai. Even mereka belum mulai aja mereka udah takut buat gagal. Itu sih. Itu yang paling sering gue jumpain. Ya udah lu mulai aja dulu, lu bikin aja dulu. Maksudnya entar lu berhasil atau enggak, ya gak ada yang tahu. Dan kalau misalnya lo udah ngelakuin tapi lo gagal, ya udah lo belajar dari kegagalan lo. Gila. I never lose, I either win or I learn. Kalau lu punya perasaan sama orangnya, udah suka-suka aja, sayang-sayang aja, cinta-cinta aja. Urusan lu memiliki itu hal lain. Itu adalah urusan proses. Kalau lu memiliki perasaan cinta, udah cintai aja. Buat sesuatu yang menyenangkan antara lu sama dia. Kalau lu punya rasa, ya memang kecenderungan memiliki itu tinggi, tetapi ya nggak perlu ekspresinya selalu muaranya saling memiliki. Kita tuh masih mikirin happy-happy doang. Senang punya pacar yang nemenin kita kemana-mana, senang bisa makan sama-sama, senang bisa nonton sama-sama. Tapi begitu kita beranjak dewasa dan kita mulai menghadapi realita hidup, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bersama-sama, yaitu mempersiapkan kebersamaan yang sesungguhnya. Ingat ya bro ya, pasangan terbaik itu adalah bukan pasangan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Wah, itu yang penting ya. Saya ulangi ya, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Jangan cari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara sempurna. Kita itu tidak akan pernah berhasil mencintai seseorang sebelum kita mencintai diri kita sendiri dulu.
Karena saat kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita akan berusaha melakukan apapun untuk dia, sugarcoat everything, kita akan membagus-baguskan, padahal kenyataan itu menyakitkan gitu loh. Jadi menurut aku move on akhirnya pergi itu karena akhirnya aku bukan berhenti cinta, tapi lebih ikhlas lagi aja, lebih sadar bahwa emang gue kalau terus sama dia gue akan sakit. Dan siapa sih harusnya yang bisa menyakiti diri lo tuh, jangan diri lo sendiri yang boleh menyakiti diri lo. Kalau orang lain nyakitin lo wajar, kalau lo nyakitin diri lo sendiri berarti yang salah siapa, kita kan. Makanya kenalilah pasanganmu sejelek-jeleknya supaya kamu siap mencintai dia apa adanya. Tapi kalau pas pacaran baru kenal, bahaya, karena pas pacaran itu momen dimana kita menunjukkan semua kepalsuan. Sekuat apapun orang, maupun itu Superman, kalau udah hati yang diserang, dia akan meneteskan air mata. Kamu damai aja dulu sama diri sendiri. Tapi apa definisi damai dengan diri sendiri? Kayak kita terima Kak, apapun yang ada di dalam diri kita, terima gitu loh. Kayak kalau aku definisi damai sama diri sendiri itu aku percaya sama aku gitu. Yep. Aku percaya kalau aku tuh bisa ngelakuin mungkin yang aku pikir aku nggak bisa, tapi aku bisa. Kunci hidup damai itu jangan pernah dengerin omongan orang. Kunci hidup itu adalah terima kasih. Oke. Semakin banyak lu terima kasih akan apa yang lu terima dalam hidup, termasuk yang paling lu nggak suka, hidup lu akan luar biasa berubah. Jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuman, lu mestinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri gitu. Itu yang selalu saya percaya, and that's what I've been doing. Makanya kenapa saya nggak pernah ngurusin orang, nggak pernah, kan itu ngabisin energi, satu ngabisin waktu, dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus gimana caranya untuk improve yourself. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang semuanya ngaku teman, betul? Pacar itu siapa? Pacar itu 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Jadi kalau sudah punya pacar semuanya lupa. Tapi ingat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Sahabat itu siapa? 1 orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang melupakan Anda. Itulah sahabat. Dengarkan nasihat ini. Kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Kita itu hidup di dunia di mana fisik itu memang penting sih. Bener banget, setuju. Gue udah sadar itu sejak SMP, men. Kayak ketika lu good looking, ketika lu kulitnya kuning, ketika lu mulus, nggak ada bekas jerawat, ketika lu tinggi, tampan, dan lain-lain, hidup lu tuh kemungkinan besar itu akan mudah. Gitu. Gue ini berharga, gue ini disayang sebenarnya, tapi karena gue nggak ngerti apa itu rasa sayang, seperti apa, jadi gue ngerasanya aneh. Ibarat kita nih nggak pernah makan buah yang manis, terus kita dikasih manis, ini apa rasanya kok kayak gini. Biasanya gue tuh digalakin, gue tuh ditegesin, gue tuh disuruh strong, gue tuh disuruh bertahan, gue tuh disuruh ngelakuin apa yang gue nggak suka, apa yang gue nggak mau, apa yang nggak gue pengen gitu. Gue harus telan semua yang pahit, yang nggak enak, ibaratnya pare gitu. Gue harus makan terus setiap hari. Lu suka apa nggak suka, adanya itu harus lu makan. Orang susah nggak ditolong, giliran orang udah senang diomongin. Kadang-kadang ya, saya nggak habis pikir gini. Waktu orang lagi susah, lagi berjuang, lagi menderita, lu di mana? Nolong enggak? Lagi giliran dia udah kaya, dia udah sukses, udah terkenal, diomongin. Emang tuh orang salah apa? Bikin cakep orang tuh gampang. Ada duit, ada barang. Jangan suka banding-bandingin. Pacar orang lain kenapa kelihatan lebih gelis daripada pacarmu? Saya mau kasih tahu, ya nggak bisa dibandingin sama anak orang kaya yang turun naik mobil.
Tapi kalau saudara cuma lihat hitam dan putih saja, saudara terkecoh. Ada keindahan di balik arang yang hitam. Orang tuh cuma bisa mendengarkan, belum tentu bisa kayak mengerti gitu loh. Dan itu tuh wajar. Gue udah mikirin gini, kalau emang nih orang-orang yang pada saat itu jadi temen gue pada akhirnya ngejauhin gue, worth it. Ngapain gue temenan sama orang yang nggak bisa nerima gue? Wasting my time, man. Kalau gue hidup ya cuma buat nyenengin orang, berarti kan itu semu. Terus gue nih apa? Kalau saya pernah berbuat salah, saya tidak bisa memperbaiki kesalahan saya. Tapi saya bisa memastikan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali. Saya tidak bisa menghapus sejarah bahwa saya pernah gagal, tapi saya bisa pastikan saya tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Hidup jangan nengok ke belakang, percuma. Hidup tatap ke depan. Lakukan apa yang kamu lakukan. Tanggung resiko atas apa yang kamu lakukan. Kamu berbuat baik, kamu jangan berharap yang baik. Karena sifat dasar manusia harus berbuat baik. Mau tidak dapat yang baik, tetap berbuat baik. Karena itu adalah inti dari berbuat baik. Orang yang paling suka menghancurkan lu adalah temen lu sendiri tapi dari belakang. Jadi mata ini gue anggap bahwa beware sama temen lu yang di belakang. Karena orang yang paling, gue bilang ya netizen ya, orang yang menghancurkan lu bukan kompetitor lu, bukan musuh lu. It means bahkan orang malah akan orang terdekat lu sendiri. Betul. Orang yang bisa membesarkan lu, orang terdekat lu, yang bisa ngancurin orang terdekat. Tepat, karena mereka tahu aib lu. Iya, jadi betul. mereka bisa ngancurin lu, nusuk dari belakang. Berarti itulah gue harus beware. Iya. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Ikhlas itu bohong. Yang ada cuma terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, nggak ada yang gue sesalin. Seburuk-buruk yang gue alamin, itu adalah rezeki gue. Rezeki juga buat gue. Bahwa mungkin kalau gue nggak mengalami hal itu, gue nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi gue percaya banget setiap kali yang gue hadapin, setiap kali yang gue lewatin, itu memang udah takdir dari Allah. Dan takdir dari Allah itu gue selalu percaya bahwa setiap manusia yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan, pasti tidak akan di luar batas kemampuan kita. Kita semua berhak bersedih, kita semua berhak menangis, kita semua berhak untuk dirangkul ketika sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang merasa terluka, terus malah dibilang, ya Allah, harusnya kamu tuh bersyukur, banyak orang yang lebih susah dari kamu tapi bisa senyum. Dulu saya merasa pemikiran seperti itu benar, tapi makin lama enggak deh, kayaknya itu seperti toxic positivity, nyuruh orang lain bersyukur padahal nggak tahu akar masalahnya apa. Mungkin lain kali ketika ada orang ingin didengar, ada orang sedang tidak baik-baik saja, mungkin sebaiknya kita lebih membuka telinga dan lebih menutup mulut. Mungkin ada baiknya kita menyediakan pelukan, bukan menyediakan paksaan. Jangan selalu melihat seseorang itu dari penampilan aja, karena di dalam hadis itu mengatakan bahwa jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa isi pembicaraannya. Gitu. Jadi, ayo kita belajar legowo kalau memang ada sesuatu hal yang baik dari siapapun itu, ya terima. Mau anak-anak, mau orang dewasa, mau penampilan yang buruk, segala macam, penampilan tidak menentukan segalanya. Jika pacarmu berkhianat kepadamu, kau tetap harus bilang terima kasih ke dia. Karena sudah jujur menunjukkan dirinya yang busuk sebelum kau nikahi. Do you really wanna be a superstar? Do you really wanna be a superstar?